Ling Hanyue mengangkat sapu kayu tua yang terselip di sudut ruang bawah kuil Liang Yun. Bau lembab dan debu berbaur dengan aroma dupa yang terbakar, menciptakan suasana sunyi namun aneh. Dia menatap lantai yang kotor, tangannya gemetar. Hari itu adalah giliran pertamanya membersihkan kuil sendirian setelah para biksu muda pulang. Saat sapu menyentuh lantai, sesuatu bergetar di bawahnya. Sebuah cahaya pucat muncul dari retakan kayu, berputar mengelilingi kepala Hanyue. "Hah, apa ini?" gumamnya. Mundur beberapa langkah, mata birunya yang pucat menatap terpana. Dari bayangan sudut ruangan, suara halus terdengar. "Jangan takut, penyapu muda. Sapu itu menunggumu." Ling Hanyue menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Udara di sekitarnya terasa berat, penuh energi yang asing tapi mengundang. Cahaya dari sapu membesar dan tanpa sengaja Hanyue menyapu sedikit debu di lantai. Seketika, bayangan gelap dan sosok samar di lantai itu tersedot ke dalam sapu. Hanyue terkejut, langkahnya terguncang mundur, hampir menjatuhkan sapu. Sosok itu menjerit tapi perlahan lenyap tanpa jejak. Dari kegelapan, muncul sosok seorang pemuda berpakaian kuno, rambut hitam panjang, namun wajahnya seperti roh, Shen Yuhang. "Tenang, kau baru saja menyapu dosa pertama di dunia ini," ucap Shen Yuhang sambil tersenyum tipis. Mata hitamnya bercahaya. Hanyue menatapnya tak percaya. "Di dosa? Maksudmu, aku bisa menyapu dosa dengan sapu ini?" Shen Yuhang mengangguk. "Bukan hanya menyapu, tapi kau juga menyerap energi negatif dan kutukan. Sapu itu adalah sapu dosa, pusaka kuil yang hilang ribuan tahun." Hanyue menurunkan sapu perlahan, merasakan energi aneh mengalir di tangannya. Tubuhnya hangat dan berat seketika, seolah beban dunia menempel padanya. Kenapa aku yang mendapatkannya?" tanyanya lirih, hati dipenuhi rasa takut dan penasaran. "Takdirmu memilihmu, Ling Hanyue. Dunia ini penuh dosa yang belum tersapu, dan kau yang akan menyeimbangkan semuanya," jawab Shen Yuhang, tatapannya tajam namun menenangkan. Hanyue menatap lantai yang tampak biasa, tapi kini seolah menyimpan rahasia gelap. Dia menunduk, memikirkan arti kata menyapu dosa. Apakah aku harus menyapu semua ini sendiri?" gumamnya, tangan menggenggam erat sapu yang mulai berkilau samar. Shen Yuhang tersenyum. "Setiap sapuanmu akan mengubah dunia, tapi ingat, beban itu bukan hanya fisik, hati dan jiwamu akan merasakannya." Hanyue menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia mulai menyapu lantai perlahan dan seketika bayangan gelap dan debu berputar naik ke sapu, seperti menari. Energi itu menyelimuti tangannya, membuat tubuhnya terasa ringan, tapi juga berat secara aneh. Sensasi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Hanyue, ingat, jangan terburu-buru. Setiap sapuan adalah keputusan. Dosa yang salah tersapu bisa membunuh atau membebaskan," peringatan Shen Yuhang terdengar di telinganya. Hanyue menatap sapu, kemudian kebayangan di lantai dan berkata dengan mantap, "Kalau ini takdirku, aku akan belajar menyapu dan menghadapinya." Lantai pertama selesai ia sapu. Cahaya pucat dari sapu perlahan mereda, meninggalkan aroma dupa dan sensasi damai yang aneh. Di sudut ruangan, bayangan kecil Yan Rowei tertawa pelan, bersembunyi sambil mengamati Hanyue. "Wah, pemuda ini serius, tapi dunia belum siap untuk kekacauan yang akan dia bawa," gumamnya. Hanyue menatap sapu dengan tekad baru. Dunia ini penuh dosa dan mungkin hanya ia yang bisa membersihkannya. Keesokan paginya, Ling Hanyue berjalan menyusuri lorong kuil yang masih lembab oleh embun. Sapunya tergenggam erat di tangan, seolah menunggu perintah berikutnya. Setiap langkahnya terdengar nyaring di lantai batu yang dingin. Ia menyadari, sejak kemarin ada rasa berbeda di tubuhnya, energi asing yang terus berdengung di pikirannya. Di halaman kuil, sosok seorang gadis muncul tiba-tiba dari balik pohon sakura yang berwarna pucat. Rambutnya putih seperti salju, matanya tajam dan penuh tekad. "Qiu Lianxue, jadi kau yang menyapu dosa pertama," ucapnya dingin, menatap sapu di tangan Hanyue. "Bisa ku bilang, sapu itu bukan untuk tangan biasa." Hanyue menegang, langkahnya mundur sedikit. "Siapa? Kau? Kenapa kau berada di sini?"
Qiu Lianxue tersenyum tipis, tapi itu senyum yang membuat bulu kuduk merinding. Aku hanya ingin melihat apakah legenda itu benar. Dan, kalau bisa, aku ingin memilikinya. Sebelum Han Yue sempat menanggapi, dari kabut pagi muncul bayangan gelap, roh-roh jahat yang berbentuk kabut pekat, menjerit dan melayang mendekat. Han Yue menatap sapu. Cahaya pucatnya mulai berdenyut, merespons energi negatif di sekelilingnya. Ia menyapu satu kali, dan kabut itu tersedot, menjerit, dan hilang seperti asap yang terhisap angin. Qiu Lianxue terkesiap, tatapannya berubah dari penasaran menjadi kagum. Luar biasa, bisiknya. Tapi itu baru permulaan. Roh-roh lain muncul semakin banyak, menutupi lorong. Mereka menggeram dan menyerang Han Yue dengan kekuatan gelap. Han Yue mulai menyapu lebih cepat. Tiap sapuan membuat cahaya sapu semakin terang, menghisap energi jahat yang menyerang. Tapi semakin banyak yang muncul, tubuhnya mulai terasa lelah, energi jiwanya sedikit terkuras. Shen Yuhang muncul di sisi Han Yue, menyeringai tipis. Tidak apa-apa, ini hanya latihan awal. Belajar mengendalikan sapu dan jiwamu, Ling Han Yue. Jangan sampai dosa yang kau sapu justru mempengaruhi hatimu. Han Yue menunduk, mengatur napas, dan perlahan mulai menyapu dengan ritme yang lebih stabil, memusatkan niatnya. Cahaya sapu kini bisa menahan dan menyerap roh-roh gelap tanpa melukai dirinya terlalu banyak. Qiu Lianxue melangkah maju, mencoba menyerang Han Yue dengan energi bayangan dari tangannya, tapi sapu itu secara otomatis memutar, menangkis energi gelap yang diarahkan padanya. Jadi sapu itu bisa menolak energi juga. Gumam Lianxue, kagum sekaligus cemas. Kalau ini jatuh ke tangan yang salah, dunia bisa hancur. Han Yue mulai paham betapa berat tanggung jawab sapu itu. Ia tidak hanya membersihkan lantai, tapi juga menyapu energi jahat yang bisa membahayakan manusia. Shen Yuhang menepuk pundaknya. Ingat Ling Han Yue, kemampuanmu tidak terbatas, tapi hati dan niatmu akan menentukan batasnya. Lianxue menatap Han Yue, lalu tersenyum samar. Kau punya potensi besar, pemuda, tapi dunia ini tidak akan memberimu jalan yang mudah. Roh-roh terakhir tersapu. Lorong kembali tenang, hanya embun pagi yang menetes di atas daun sakura. Han Yue terengah, sapu masih bercahaya samar di tangannya. Han Yue, kau hebat, bisik Shen Yuhang. Tapi ini baru awal. Ada kekuatan gelap lain yang menunggu dan mereka tidak akan datang sendiri. Han Yue menatap sapu, hatinya campur aduk antara takut dan penasaran. Aku harus belajar lebih banyak agar bisa melindungi orang-orang dan dunia ini. Di balik pepohonan, Lianxue menghilang dalam bayangan, wajahnya serius. Aku akan kembali, dan saat itu kita akan tahu siapa yang pantas memegang sapu ini. Han Yue menghela napas panjang, merasakan beban tanggung jawab yang mulai mengakar di hatinya. Cahaya sapu berdenyut pelan, seolah mengingatkan bahwa dunia ini baru saja dimulai untuknya. Pagi itu kabut tipis menyelimuti halaman kuil Liangyun. Ling Han Yue berdiri di atas batu altar, sapu di tangan, wajahnya serius menatap langit yang masih gelap. Sejak kejadian kemarin, tubuhnya masih terasa lelah, tetapi tekad di hatinya tumbuh semakin kuat. Setiap sapuan kemarin terasa seperti mengubah sesuatu di dunia ini. Shen Yuhang muncul dari bayangan, kali ini dalam bentuk burung hitam besar. Kau belajar cepat, Han Yue, tapi hari ini aku akan mengujimu lebih keras. Tiba-tiba, dari pepohonan muncul sosok Lianxue, kali ini dengan aura gelap yang lebih kuat. Matanya menatap Han Yue tajam, seolah menantang. Sepertinya, kau mulai mengerti fungsi sapu itu, ucapnya dingin, lalu melompat ke udara dengan energi bayangan yang memancar dari tubuhnya. Han Yue memegang sapu lebih erat, cahaya pucat dari kayu tua itu berdenyut mengikuti detak jantungnya. Ia menahan napas dan menyapu udara di depan Lianxue. Sapu itu memunculkan garis cahaya yang menahan bayangan Lianxue, menimbulkan suara mendesis seperti listrik yang terhisap. Lianxue mundur beberapa langkah, terkejut oleh kekuatan sapu itu. Shen Yuhang muncul di samping Han Yue. Itu hanya energi bayangan awal. Lianxue akan mencoba menguji batasmu, dan roh-roh gelap berikutnya tidak akan memberi ampun. Dari dalam kabut, muncul bayangan besar, roh jahat yang sebelumnya tersembunyi.
Bentuknya seperti naga hitam berkepala 3, matanya merah, menyala menatap Hanyue. Hanyue menelan ludah, merasakan energi gelap yang keluar dari makhluk itu. Setiap detik, energi itu menekan hatinya, memunculkan rasa takut yang nyata. "Sapu dosa, aku harap kau tidak menolak," bisiknya, lalu mulai menyapu lantai di depan altar. Cahaya sapu menyebar, menembus kabut yang menutupi roh besar itu. Roh naga itu mengaum, menyerang dengan gelombang energi gelap. Setiap serangan yang menyentuh sapu langsung lenyap, terserap dan berubah menjadi cahaya pucat. Lian Xue tersenyum tipis, terkesan. "Kau memiliki naluri yang alami, tapi sapu itu juga bisa melukaimu jika kau kehilangan kendali." Hanyue merasakan sapu berdenyut kencang di tangannya. Tubuhnya terasa panas dan berat, seperti menanggung beban ribuan energi negatif sekaligus. Shen Yuhang menepuk pundaknya, memberinya dorongan. "Ingat Hanyue, setiap sapuan adalah pilihan. Fokus pada niatmu, bukan pada ketakutan." Hanyue menarik napas panjang, menatap roh naga itu. Ia mengumpulkan energi dari sapu, menyapu dengan ritme yang lebih mantap, mengendalikan aliran cahaya pucat. Roh naga berteriak, tubuhnya perlahan terhisap ke dalam sapu, kemudian lenyap dalam ledakan cahaya lembut yang meninggalkan udara segar. Lian Xue menatapnya dengan mata berbinar, langkahnya mundur perlahan. "Kau bukan manusia biasa, mungkin kau pantas memegang sapu itu." Hanyue menunduk, keringat mengalir di wajahnya. Aku hanya ingin melindungi dunia, bukan untuk menjadi hebat." Shen Yuhang tersenyum, kembali menjadi burung hitam besar dan berkata, "Itulah yang membuatmu berbeda. Tapi ingat, ancaman yang lebih besar sedang menunggu dan mereka tidak sabar." Hanyue menatap sapu di tangannya, cahaya pucatnya berdenyut seperti detak jantung. Hatinya mulai memahami bahwa menjadi penyapu dosa dunia bukan hanya kekuatan, tapi tanggung jawab yang tak pernah berakhir. Di balik kabut, Lian Xue menghilang dengan bayangan gelap, meninggalkan aura misteri. "Kita akan bertemu lagi, Ling Hanyue, dan saat itu kau harus siap." Kabut pagi masih menyelimuti halaman kuil Liangyun. Ling Hanyue berdiri di ambang gerbang kuil, memandangi dunia di luar yang tampak biasa, namun tersembunyi energi gelap di sekitarnya. Setelah kejadian dengan roh naga, tubuhnya masih lelah, tapi tekadnya semakin kuat. Setiap sapuan kemarin menanamkan rasa tanggung jawab yang mendalam di hatinya. Shen Yuhang muncul di sisi Hanyue, kali ini dengan wujud manusia muda berambut hitam. "Hari ini kau akan melihat dunia yang tersembunyi bagi manusia biasa," ucapnya. Hanyue menatapnya penasaran. "Dunia tersembunyi? Maksudmu dunia roh?" Shen Yuhang mengangguk, melambaikan tangannya. Sebuah portal cahaya pucat terbuka di udara, berputar seperti pusaran angin halus. Bau dupa dan energi mistis bercampur di udara. Tanpa ragu, Hanyue melangkah masuk. Dunia di sekitarnya berubah drastis. Pepohonan terapung, sungai bercahaya biru, dan bayangan makhluk asing bergerak cepat di kejauhan. Suara gemerisik terdengar, dan dari balik batu muncul seorang pemuda berambut perak, mata biru, gelap, menatap Hanyue dengan tatapan dingin. Xue Yinhai. Akhirnya, penyapu baru muncul. Gumam Xue Yinhai pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tubuhnya berkilau dengan energi bayangan yang lembut, tapi mematikan. Hanyue menahan napas, merasakan aura asing yang kuat. "Siapa? Kau?" tanyanya hati-hati, memegang sapu lebih erat. Xue Yinhai tersenyum tipis, menyipitkan mata. "Aku hanya pengamat, tapi kau berbeda. Sapu itu milikmu, bukan milikku." Shen Yuhang muncul di belakang Hanyue. "Hanyue, jangan lengah. Dia bukan musuh langsung, tapi kemampuannya bisa menandingi roh-roh berbahaya." Tiba-tiba, bayangan gelap menyeruak dari tanah, membentuk makhluk besar berkepala serigala dengan semburan asap hitam pekat. Roh itu menatap Hanyue seperti menantang. Hanyue menelan ludah, tapi sapu di tangannya berdenyut. Tanpa ragu, ia menyapu ke arah makhluk itu. Cahaya pucat menyala, menyeret energi gelap ke dalam sapu. Makhluk itu meraung, namun sebelum hilang sepenuhnya, Xue Yinhai mengangkat tangannya, menahan sisa energi gelap. "Hati-hati, setiap sapuan menyerap sesuatu yang bisa mempengaruhi jiwamu." Hanyue mengangguk perlahan. Ia merasakan sapu berdenyut kencang, seolah menuntun tangannya.
memberi ritme yang tepat. Cahaya dari sapu memunculkan pola simbol aneh di udara. Xue Yinhai melangkah mundur, menatap Han Yue dengan campuran kagum dan waspada. Kau memiliki kontrol yang alami, tapi dunia ini tidak akan membiarkan penyapu seperti kau berjalan sendiri. Shen Yuhang tersenyum tipis. Itulah kenapa kau harus belajar menguasai sapu dosa. Energi di dunia ini lebih kompleks daripada yang kau bayangkan. Han Yue menatap sapu yang kini bersinar lembut. Tubuhnya terasa hangat, tapi pikirannya penuh pertanyaan. Siapa Xue Yinhai? Apakah ia musuh, sekutu, atau sesuatu di antara keduanya? Di kejauhan, bayangan roh-roh lain bergerak lebih cepat, seolah merasakan kehadiran penyapu baru. Han Yue tahu tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Xue Yinhai menatapnya sekali lagi sebelum menghilang di balik kabut, meninggalkan aura misteri. Kita akan bertemu lagi. Penyapu muda. Han Yue menatap sapu di tangannya, cahaya pucatnya berdenyut perlahan, seolah mengingatkan bahwa dunia ini jauh lebih luas dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Dengan tekad yang lebih kuat, Han Yue melangkah lebih jauh ke dunia roh, siap menghadapi makhluk dan tantangan yang menunggu, sekaligus mencari jawaban tentang takdirnya sebagai penyapu dosa dunia. Ling Han Yue melangkah lebih dalam ke dunia roh, pepohonan, terapung bergoyang pelan, dahan-dahannya berbisik seperti memperingatkan kehadirannya. Sapu dosa di tangannya berdenyut lebih cepat, merespon energi gelap yang semakin pekat di sekitar. Han Yue bisa merasakan getaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Shen Yuhang muncul di sampingnya. Ini tempat roh tingkat tinggi berkumpul. Jangan lengah, satu kesalahan dan mereka bisa melahap jiwamu. Han Yue menelan ludah, menatap bayangan yang bergerak di kejauhan. Bentuknya besar, tubuhnya menutupi matahari dunia roh, aura gelap pekat memancar ke sekeliling. Tingkat tinggi, ini, gumamnya, gemetar. Tubuhnya terasa berat, tetapi tekadnya menahan rasa takut. Tiba-tiba, makhluk itu mengaum. Serangan energi gelap menyebar ke sekeliling. Han Yue mengangkat sapu dan menyapu dengan cepat. Cahaya pucat memunculkan garis spiral menahan serangan itu. Shen Yuhang tersenyum tipis. Bagus, tapi jangan hanya menyapu. Rasakan ritmenya. Sapu itu bukan hanya alat, tapi perpanjangan jiwamu. Han Yue menunduk, memusatkan pikiran, lalu menyapu lagi. Kali ini, cahaya sapu berubah menjadi pusaran lembut yang menyedot energi gelap makhluk itu, meresap ke dalam sapu. Makhluk itu meraung, terhuyung, lalu mundur. Han Yue terengah, tubuhnya panas dan lelah, tetapi jiwanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Di kejauhan, muncul sosok Qiu Lianxue. Kau semakin kuat, Han Yue, tapi jangan lupa, sapu itu bukan mainan. Ucapnya dingin sambil menatap dengan intens. Han Yue menatapnya, menahan emosi. Aku tidak menyalahgunakan kekuatannya, hanya ingin melindungi dunia. Lianxue tersenyum tipis, namun matanya memancarkan niat yang sulit dibaca. Kalau begitu, kita akan lihat siapa yang benar-benar pantas memegang sapu ini. Tiba-tiba, tanah bergetar. Sebuah roh lain muncul, berbentuk harimau gelap berukuran raksasa. Matanya menyala merah, serangannya lebih cepat dari yang sebelumnya. Han Yue menahan napas, mengayunkan sapu dengan ritme yang lebih kompleks. Cahaya sapu membentuk pola simbol bercahaya, menahan dan menyedot energi harimau gelap itu. Roh itu meraung, tubuhnya berputar, mencoba melepaskan diri dari sapu, tapi Han Yue menahan fokusnya. Cahaya pucat kini mengelilinginya seperti pelindung. Shen Yuhang muncul di udara, menepuk pundaknya. Lihat Han Yue, kau mulai memahami ritme sapu dan mengendalikan energi yang lebih besar. Han Yue tersenyum tipis, lelah tapi puas. Aku rasa aku mulai mengerti. Sapu ini bukan hanya membersihkan, tapi juga menyeimbangkan energi di dunia ini. Harimau gelap itu akhirnya tersedot seluruhnya ke sapu, meninggalkan kilatan cahaya sebelum lenyap. Dunia roh kembali tenang, tapi Han Yue tahu ancaman lain akan muncul lebih cepat. Lianxue menatap dari kejauhan, kemudian menghilang di balik kabut. Kau kuat, tapi kita akan bertemu lagi, Ling Han Yue. Dan saat itu, aku tidak akan menahan diri. Han Yue menatap sapu di tangannya, cahaya pucatnya berdenyut lembut, mengingatkannya akan tanggung jawab yang semakin berat. Ia tahu,
perjalanan ini baru separuh dari takdirnya. Shen Yuhang tersenyum tipis, sayap hitamnya mengepak. Persiapkan dirimu, Ling Hanyue. Dunia roh tidak hanya menguji kekuatan, tapi juga hati dan niatmu. Hanyue menarik napas panjang, menatap langit dunia roh yang bercahaya lembut. Aku siap dan aku akan menyapu dosa-dosa dunia ini satu persatu. Ling Hanyue duduk di tepi sungai bercahaya di dunia roh, sapu di sampingnya, mencoba menenangkan pikiran setelah pertarungan dengan roh harimau gelap. Shen Yuhang muncul di udara, melayang lembut. Kau mulai mengerti ritme sapu, tapi perjalananmu tidak hanya tentang kekuatan. Kau perlu teman, sekutu yang bisa membantumu. Hanyue menatapnya heran. Teman? Di dunia roh ini? Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul dua sosok muda. Seorang pria tinggi dengan rambut ungu gelap dan mata tajam, serta seorang gadis kecil berambut biru pucat yang tampak lincah. Kenalkan, ini Juan dan Arya, ucap Shen Yuhang sambil tersenyum tipis. Mereka akan membantumu di misi menyapu dosa tingkat tinggi. Juan menatap Hanyue dengan serius. Jangan pikir kau bisa menanggung semua beban sendiri, dunia roh itu berbahaya. Arya melompat di dekat Hanyue, tersenyum nakal. Tapi jangan khawatir, aku bisa membuat perjalananmu lebih menyenangkan. Hanyue tersenyum tipis, merasa lega. Setidaknya, ia tidak akan sendirian lagi menghadapi roh-roh berbahaya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari atas tebing muncul Qiu Lianxue, matanya menyala merah, aura bayangan memancar dari tubuhnya. Kau tidak bisa terus melangkah sendiri, Hanyue. Sapu itu pantas berada di tanganku, teriaknya sambil menembakkan energi bayangan ke arah Hanyue dan teman barunya. Hanyue menatap sapu di tangannya, cahaya pucatnya berdenyut kencang. Ia tahu, Lianxue bukan hanya rival, tapi ancaman nyata bagi dunia ini jika sapu jatuh ke tangannya. Juan dan Arya langsung bersiap menghadapi serangan. Juan memunculkan pedang energi ungu, sementara Arya menciptakan perisai energi biru pucat yang melindungi mereka bertiga. Hanyue menyapu ke arah serangan Lianxue. Cahaya pucat sapu menahan energi bayangan dan menyerap sebagian besar kekuatannya, namun sebagian masih menimbulkan tekanan di tubuh Hanyue. Lianxue tersenyum dingin, semakin mendekat. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku, tapi aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa melangkah. Hanyue mengatur napas, menatap Juan dan Arya. Bersiaplah, kita harus bertahan sampai dia lelah. Shen Yuhang muncul di udara, memberi dorongan. Hanyue, ingat, setiap sapuan bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga niatmu. Jangan biarkan emosi menguasai. Hanyue menunduk, memusatkan energi sapu. Cahaya pucatnya berubah menjadi pusaran lembut yang menahan energi Lianxue, perlahan menyedot bayangan itu ke dalam sapu. Juan dan Arya bekerja sama menahan serangan lain dari Lianxue. Sinergi mereka membuat Hanyue bisa fokus menyapu roh yang mencoba menyerang dari bawah. Setelah beberapa menit bertarung sengit, Lianxue mundur dengan cepat, tubuhnya menyatu dengan bayangan. Ini belum berakhir, Ling Hanyue, kita akan bertemu lagi. Hanyue menatap sapu. Tubuhnya lelah tapi hatinya semakin tegas. Aku tidak akan membiarkan sapu ini jatuh ke tangan yang salah, dan aku tidak akan sendirian lagi. Shen Yuhang tersenyum tipis. Bagus, sekarang kau memiliki sekutu, tapi ingat, ujian yang lebih besar sedang menunggu. Dunia roh tidak pernah tidur. Hanyue menarik napas panjang, merasakan energi sapu berdenyut lembut di tangannya. Cahaya pucatnya seolah menenangkan, mengingatkan bahwa perjalanan ini baru dimulai. Juan dan Arya berdiri di sampingnya, siap menghadapi tantangan yang akan datang. Bersama, mereka akan melangkah lebih jauh ke dunia roh, menghadapi dosa-dosa yang lebih besar dan musuh yang lebih kuat. Kabut tebal menyelimuti lembah dunia roh. Ling Hanyue, Juan, dan Arya berjalan hati-hati. Sapu di tangan Hanyue berdenyut lembut, seolah menuntunnya menuju roh tingkat tinggi berikutnya. Shen Yuhang muncul di udara. Suara anginnya lembut tapi penuh tegas. Roh tingkat tinggi ini tidak seperti sebelumnya. Kalian harus bekerja sama atau tidak ada yang selamat. Hanyue mengangguk, menatap sapu. Cahaya pucatnya berdenyut kencang, meresapi energi lembah yang gelap. Aku siap, tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Di kejauhan, sebuah kabut pekat mendesak-mendekat, membentuk makhluk besar yang tampak seperti serigala berkepala 3 dengan tubuh berlapis bayangan hitam. Roh ini,
lebih kuat daripada sebelumnya, bisik Juan sambil menyiapkan pedangnya. Aura ungu melingkar di sekelilingnya. Arya tersenyum nakal, membentuk perisai energi biru pucat. Kita bisa menghadapinya, aku akan melindungimu, Hanyue. Makhluk itu mengaum keras, energi gelapnya memancar ke sekeliling. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar dan kabut bergelombang. Hanyue menatap sapu, mengumpulkan energi dengan ritme yang stabil. Cahaya pucatnya membentuk pusaran simbol yang melayang di udara, menahan energi gelap yang menyerang. Shen Yuhang menepuk pundaknya. Bagus, Hanyue. Jangan hanya menahan, rasakan ritmenya, kendalikan energi dan serap kekuatannya. Hanyue menunduk, menyapu dengan ritme yang lebih kompleks. Cahaya sapu mulai menyedot energi roh serigala, perlahan melemahkan tubuhnya. Roh itu meraung, mencoba melawan, tapi cahaya sapu semakin kuat. Setiap sapuan terasa menyalurkan sebagian beban dosa dunia ke tangannya. Juan menyerang dari sisi kiri, pedang energi ungu memotong bayangan yang mencoba menyerang Hanyue. Jangan khawatir, aku menutup sisi itu. Arya melompat di udara, menciptakan perisai biru yang menahan serangan energi bayangan. Kita bisa melakukan ini bersama. Hanyue menarik napas panjang, fokus pada sapu. Cahaya pucatnya membentuk pusaran besar yang menyedot seluruh energi roh serigala sampai tubuhnya terhuyung dan menghilang dalam kilatan cahaya lembut. Ketika dunia roh kembali tenang, Hanyue menatap sapu di tangannya. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Di kejauhan, Qiu Lianxue muncul lagi, matanya memerah. Aura bayangan di sekitarnya lebih pekat dari sebelumnya. Kau semakin dekat dengan kekuatan yang seharusnya milikku. Hanyue menatapnya. Tekad membara. Aku tidak akan menyerah. Sapu ini untuk melindungi dunia, bukan untuk siapapun yang ingin menguasainya demi kekuasaan. Lianxue tersenyum dingin, perlahan mundur ke kabut. Kita akan bertemu lagi, Ling Hanyue, dan saat itu kau akan menyesal menentangku. Shen Yuhang melayang mendekat, suara lembut tapi tegas. Hanyue, pertempuran kalian baru saja dimulai. Kekuatan sapu itu akan terus menguji kalian. Tapi ingat, hati dan niat menentukan batas sejati kemampuanmu. Hanyue menarik napas panjang, memusatkan energi sapu di tangannya. Ia tahu perjalanan ini baru permulaan, dan musuh sejati masih menunggu di balik bayangan dunia roh. Kabut tebal masih menyelimuti lembah dunia roh saat Ling Hanyue, Juan, dan Arya melangkah lebih dalam, menuju hutan yang tampak tak berujung. Sapu dosa di tangan Hanyue berdenyut lebih cepat, meresapi energi di sekeliling. Setiap langkah di tanah yang bercahaya biru membuatnya semakin waspada. Shen Yuhang muncul di udara, wujudnya separuh manusia, separuh burung hitam. Kalian memasuki wilayah roh kompleks. Jangan lengah, karena musuh sekarang tidak hanya menyerang secara langsung. Hanyue menatap pepohonan terapung, dahan-dahannya bergerak seperti tangan yang menunggu untuk menjerat. Apa maksudmu? Tanyanya hati-hati. Dunia roh ini memiliki makhluk yang bisa menembus pikiranmu, mencuri energi dan niat. Kalian harus tetap fokus, jawab Shen Yuhang. Tiba-tiba, dari kabut, muncul bayangan berwujud ular hitam besar dengan mata merah menyala. Energi gelapnya memancarkan aura menyesatkan, membuat pikiran Hanyue seakan berat dan bingung. Juan dan Arya segera bersiap. Juan mengayunkan pedang energi ungu, sedangkan Arya membentuk perisai biru pucat di depan Hanyue. Kita tidak akan membiarkanmu sendirian, teriak Arya. Hanyue mengangkat sapu, cahaya pucat berdenyut kuat. Ia mulai menyapu dengan ritme yang menenangkan, mencoba mengatur pikiran agar tidak tersesat oleh aura makhluk itu. Makhluk itu mengaum, menyerang dengan cepat, menciptakan bayangan yang menutupi seluruh lembah. Cahaya sapu menahan sebagian serangan, tetapi energi gelap yang tersisa menekan tubuh Hanyue. Shen Yuhang menepuk pundaknya. Ritme sapu bukan hanya menahan energi, tapi juga menenangkan niatmu. Kendalikan hati Hanyue. Hanyue menunduk, fokus pada sapu. Cahaya pucatnya membentuk pusaran spiral yang menyedot energi gelap makhluk itu, sekaligus menenangkan pikirannya. Makhluk itu meraung, tubuhnya berputar, mencoba melepaskan diri, namun sapu Hanyue menahan seluruh serangan dan perlahan menyedot energi jahat itu ke dalam sapu. Juan menyerang dari sisi kanan, memotong bayangan yang berusaha menyerang Hanyue dari belakang. Jangan khawatir, aku menutup sisi ini. Arya terbang di udara, menciptakan perisai biru lebih besar untuk melindungi ketiganya. Kita bisa menghadapinya bersama.
Hanyue menarik napas panjang, mengatur sapu dengan ritme yang lebih kompleks. Cahaya pucatnya memunculkan simbol bercahaya yang mengelilingi makhluk itu, melemahkan energi gelapnya. Makhluk itu akhirnya tersedot ke sapu, menghilang dengan ledakan cahaya lembut. Dunia roh kembali tenang, tapi Hanyue tahu ancaman yang lebih besar sedang menunggu di depan. Dari kejauhan, Qiu Lianshui muncul di atas tebing, matanya memerah dan aura bayangan mengelilinginya. Kau semakin kuat, Hanyue, tapi aku tidak akan membiarkan sapu itu tetap bersamamu. Hanyue menatapnya dengan tegas, cahaya sapu berdenyut kencang. Aku tidak akan membiarkan sapu ini jatuh ke tanganmu, dan aku tidak akan mundur. Shen Yuhang tersenyum tipis, mengepakkan sayap hitamnya. Bagus, kau mulai menguasai ritme sapu. Tapi ingat, ujian sebenarnya akan datang lebih cepat dari yang kau duga. Ling Hanyue menarik napas panjang, merasakan beban tanggung jawab semakin nyata. Bersama Juan dan Arya, ia melangkah lebih jauh ke dalam dunia roh, siap menghadapi roh-roh yang lebih kompleks dan ancaman Lianshui yang semakin agresif. Kabut pekat menyelimuti lembah dunia roh, membuat segala sesuatu terasa samar dan menyesatkan. Ling Hanyue melangkah dengan hati-hati, sapu di tangannya berdenyut lebih cepat. Shen Yuhang muncul di udara, wujud burung hitam setengah manusia. Hanyue, roh kali ini berbeda. Ia bisa menembus pikiranmu, mencuri energi niatmu, jangan lengah. Hanyue mengangguk, menarik napas panjang. Aku siap, aku akan fokus pada niatku, bukan hanya pada kekuatan. Dari kabut, muncul bayangan raksasa, wujudnya seperti naga dengan mata hijau menyala, namun tubuhnya transparan dan bergerak dengan cepat. Aura manipulatif menyebar ke seluruh lembah. Ini, roh pikiran. Gumam Juan memegang pedang energi ungu. Dia tidak akan menyerang langsung, tapi akan mencoba mengacaukan kalian dari dalam. Arya mengangkat perisai biru pucat, melindungi Hanyue. Tetap fokus, Hanyue. Jangan biarkan pikirannya menguasaimu. Hanyue menatap sapu, cahaya pucatnya berdenyut kencang. Ia menyapu ke udara, membentuk pusaran simbol bercahaya, mencoba menahan tekanan mental dari roh itu. Roh naga itu mengaum, energi hijau menembus pikiran Hanyue, memunculkan bayangan ketakutan dan keraguan dalam dirinya. Tubuhnya gemetar, tapi ia menahan napas. Shen Yuhang muncul di sampingnya. Ingat Hanyue, sapu itu menyalurkan niatmu, fokus pada tujuanmu, bukan ketakutanmu. Hanyue menunduk, mengatur ritme sapu. Cahaya pucat membentuk spiral besar yang menyerap energi manipulatif roh, sementara pikirannya tetap fokus pada tujuan. Makhluk itu mencoba menyerang dari segala arah, bayangan dan energi menyesatkan terus menekan Hanyue. Juan dan Arya bekerja sama menahan serangan fisik dan energi bayangan. Jangan menyerah, Hanyue, teriak Juan. Aku menutup sisi ini, kau fokus saja. Arya menambahkan, aku menjaga punggungmu, sapumu harus mengendalikan energi itu. Hanyue mengayunkan sapu lebih cepat, cahaya pucatnya membentuk pola simbol bercahaya yang menembus bayangan hijau, menahan dan menyedot energi mental roh itu. Makhluk itu meraung, tubuhnya perlahan melemah. Tekanan di pikiran Hanyue mulai berkurang, ritme sapu membuat energi gelap itu tertahan. Di kejauhan, Qiu Lianshui muncul di tebing, matanya merah menyala. Hanyue, kau hampir siap, tapi aku akan mengambil sapu itu dari tanganmu suatu saat nanti. Hanyue menatapnya tegas, sapu berdenyut kencang. Aku tidak akan membiarkan sapu ini jatuh ke tanganmu, dan aku akan melindungi dunia dari dosa yang kau bawa. Roh naga akhirnya tersedot seluruhnya ke sapu, menghilang dengan ledakan cahaya lembut. Dunia roh kembali tenang, tetapi Hanyue tahu ancaman berikutnya akan lebih berbahaya. Shen Yuhang mengepakkan sayap hitamnya, tersenyum tipis. Hanyue, kau mulai memahami ritme sapu, tapi Lianshui tidak akan menunggu lama untuk menyerang secara langsung. Hanyue menarik napas panjang, menatap sapu di tangannya, cahaya pucatnya berdenyut perlahan. Bersama Juan dan Arya, ia melangkah lebih dalam ke dunia roh, bersiap menghadapi tantangan berikutnya yang lebih besar dan konflik dengan Lianshui yang semakin memuncak. Kabut tebal menyelimuti lembah dunia roh. Ling Hanyue berdiri di tengah, sapu di tangan berdenyut kencang. Juan dan Arya berdiri di sampingnya, siap menghadapi ancaman yang datang. Dari atas tebing, Qiu Lianshui muncul, matanya merah menyala,
aura bayangan pekat mengelilinginya. Hari ini, kau akan melihat betapa sia-sianya melawanku, Hanyue. Seketika, bayangan gelap dari tanah muncul, membentuk roh gabungan, perpaduan naga hitam dan harimau gelap, tubuhnya besar, mata merah menyala, dan aura mematikan memancar ke seluruh lembah. Hanyue menahan napas. Tekanan energi dari roh gabungan itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Cahaya pucat sapu berdenyut cepat meresapi energi di sekelilingnya. Juan segera mengangkat pedang energi ungu, siap menyerang dari sisi kanan. Hanyue, kita tidak bisa membiarkannya mendekat. Arya membentuk perisai biru pucat, menahan gelombang energi gelap. Kita harus bekerja sama, atau kita akan hancur. Hanyue mengangkat sapu, cahaya pucat membentuk spiral simbol bercahaya yang menahan sebagian besar energi gabungan roh. Aku siap, mari kita lakukan ini bersama. Roh gabungan itu mengaum keras, menyerang dengan kekuatan penuh, energi gelap menghantam sapu, menciptakan ledakan cahaya dan bayangan yang memutar di sekeliling Hanyue. Shen Yuhang muncul di udara, wujud setengah manusia, setengah burung hitam. Fokus, Hanyue. Sapumu menyalurkan niatmu, bukan rasa takutmu. Hanyue menunduk, menyapu dengan ritme kompleks. Cahaya pucat sapu membentuk pusaran besar yang menyerap sebagian energi roh sekaligus menenangkan pikirannya. Juan menyerang dari sisi kanan, pedang ungu memotong bayangan yang mencoba menyerang Hanyue dari belakang. Aku menutup sisi ini. Arya melompat di udara, memperkuat perisai biru, melindungi ketiganya dari gelombang energi yang tidak terduga. Kita bisa melawan ini bersama. Hanyue menarik napas panjang, fokus pada sapu. Cahaya pucat membentuk pola simbol bercahaya yang menembus tubuh roh gabungan, melemahkan energi gelap yang menakutkan. Roh itu meraung keras, tubuhnya berputar, mencoba melawan sapu Hanyue. Tetapi ritme sapu yang mantap menahan seluruh serangan dan perlahan energi jahat itu tersedot ke dalam sapu. Lian Xue menatapnya dengan mata menyala, aura bayangan semakin pekat. Kau semakin kuat, Hanyue, tapi aku belum menggunakan seluruh kekuatanku. Hanyue menatapnya, tekad membara. Aku tidak akan menyerah. Sapu ini bukan untukmu, tapi untuk melindungi dunia. Roh gabungan akhirnya tersedot seluruhnya ke sapu, menghilang dalam kilatan cahaya lembut. Dunia roh kembali tenang, tetapi Hanyue merasakan beban energi yang terserap ke dalam sapu semakin berat. Shen Yuhang tersenyum tipis, mengepakkan sayap hitamnya. Hanyue, kau mulai menguasai sapu. Tapi pertarungan melawan Lian Xue akan segera dimulai secara langsung. Hanyue menarik napas panjang, menatap sapu di tangannya, cahaya pucatnya berdenyut perlahan. Bersama Juan dan Arya, ia bersiap menghadapi pertarungan terakhir melawan Qiu Lian Xue dan ancaman yang lebih besar di dunia roh. Kabut dunia roh semakin pekat, membentuk ilusi dan bayangan yang menyesatkan. Ling Hanyue berdiri tegak, sapu di tangan berdenyut kuat. Juan dan Arya siaga di sisi kiri dan kanan. Dari tebing tinggi, Qiu Lian Xue muncul, mata merah menyala, aura bayangan mengalir ke lembah seperti sungai gelap. Hanyue, hari ini kau akan merasakan kekuatan sejati bayangan. Seketika, tanah di bawah mereka retak, dari celah muncul bayangan makhluk gelap, menyerupai tentakel raksasa yang menjerat dan menyerang dari segala arah. Hanyue menatap sapu, cahaya pucatnya berdenyut cepat, membentuk pusaran simbol bercahaya yang menahan sebagian serangan bayangan. Kita harus bekerja sama. Juan mengayunkan pedang energi ungu, memotong tentakel yang mencoba menyerang Hanyue. Aku menutup sisi ini. Arya melompat di udara, menciptakan perisai biru besar yang melingkupi ketiganya. Fokus, Hanyue. Sapumu harus mengendalikan energi itu. Lian Xue tertawa dingin, melangkah maju, aura bayangan menyebar luas. Kau pikir kau bisa menahan semua ini? Aku akan menunjukkan kekuatan sejati. Hanyue menarik napas panjang, menyapu sapu dengan ritme kompleks. Cahaya pucat membentuk spiral besar yang menyerap energi bayangan, sekaligus menenangkan pikirannya agar tidak terjebak ilusi. Makhluk bayangan meraung, mencoba menembus pertahanan Hanyue. Ritme sapu yang mantap menahan seluruh serangan, energi jahat perlahan tersedot ke dalam sapu. Juan menyerang dari sisi kanan, memotong bayangan yang mencoba menyerang Hanyue dari belakang. Aku menahan sisi ini, kau fokus saja. Arya menambah kekuatan perisai, melindungi ketiganya dari gelombang energi tak terduga.
kita bisa melawan ini bersama. Lian Xue mengangkat tangannya, memunculkan pedang bayangan raksasa yang memotong udara, menciptakan gelombang energi gelap yang menekan Han Yue dan teman-temannya. Han Yue menahan sapu, cahaya pucatnya membentuk perisai spiral di sekeliling mereka, menahan gelombang energi Lian Xue. Tubuhnya gemetar, tapi fokusnya tidak goyah. Shen Yuhang muncul di udara mengepakkan sayap hitamnya. Han Yue, jangan biarkan amarah menguasaimu. Ritme sapu dan niatmu adalah kunci kemenangan. Han Yue menunduk, mengatur ritme sapu, cahaya pucat membentuk simbol bercahaya yang menembus pedang bayangan Lian Xue, melemahkan energi gelapnya. Makhluk bayangan di tanah akhirnya tersedot ke sapu, menghilang dalam ledakan cahaya lembut. Lembah kembali tenang, tapi Lian Xue masih menatap tajam. Kau kuat, tapi ini belum berakhir, bisik Lian Xue, mundur ke kabut, matanya merah menyala. Kau akan membayar keberanianmu suatu saat nanti, Han Yue. Han Yue menatap sapu di tangannya. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya semakin tegas. Aku tidak akan membiarkan sapu ini jatuh ke tanganmu, dan aku akan melindungi dunia dari dosa yang kau bawa. Juan dan Arya berdiri di sampingnya, lelah tapi tersenyum. Bersama, mereka melangkah lebih dalam ke dunia roh, mengetahui bahwa pertarungan melawan Lian Xue belum berakhir, dan ujian berikutnya akan lebih sulit. Kabut dunia roh semakin tebal, bergulung di antara pepohonan terapung. Ling Han Yue melangkah hati-hati, sapu di tangan berdenyut lembut, sementara Juan dan Arya mengikuti di sisinya. Shen Yuhang muncul di udara, wujudnya setengah manusia, setengah burung hitam. Han Yue, roh kali ini mampu mengubah realitas di sekitarnya. Tetap fokus pada niatmu. Han Yue menatap sapu, cahaya pucatnya berdenyut lebih cepat. Aku mengerti, aku harus menjaga keseimbangan pikiran dan ritme sapu. Dari kabut, muncul bayangan raksasa yang tampak memanipulasi tanah, pohon, dan langit di sekitarnya. Bentuknya berubah-ubah, membuat ketiga sekutu sulit menentukan arah serangan. Juan mengangkat pedang energi ungu, mencoba menyerang. Hati-hati, serangannya bisa muncul dari mana saja. Arya membentuk perisai biru pucat, menahan gelombang energi yang berubah arah setiap detik. Ini tidak seperti sebelumnya. Realitas di sini terasa tidak stabil. Han Yue menahan sapu, mengatur ritme dengan lebih kompleks. Cahaya pucatnya membentuk spiral bercahaya, mencoba menstabilkan energi di sekelilingnya. Roh itu mengaum, menyerang dengan bayangan yang bisa menembus tanah dan langit. Setiap serangan membuat lembah bergoyang, seolah hukum alam diubah sesuka hati makhluk itu. Shen Yuhang menepuk pundaknya. Fokus, Han Yue. Sapumu bukan hanya menahan energi, tapi menyeimbangkan realitas. Han Yue menarik napas panjang, menyapu sapu dengan ritme lebih dalam. Cahaya pucat membentuk simbol bercahaya yang menyebar, menstabilkan sebagian realitas dan menahan serangan roh. Juan menyerang dari sisi kanan, memotong bayangan yang mencoba menabrak Han Yue dari belakang. Aku menahan sisi ini, kau fokus saja. Arya menambahkan, aku menjaga punggungmu, sapumu harus mengendalikan energi ini. Roh itu meraung, tubuhnya berubah cepat, menciptakan bayangan yang sulit diikuti. Tetapi sapu Han Yue menyesuaikan ritmenya, menahan energi makhluk itu. Tiba-tiba, dari kabut muncul Qiu Lian Xue, matanya merah menyala. Han Yue, kau mulai memahami sapu, tapi jebakanku kali ini lebih licik. Lian Xue menepuk tanah dengan tangannya, menciptakan gelombang bayangan yang membelah realitas. Bayangan itu tampak nyata, tetapi bisa berubah menjadi serangan mematikan kapan saja. Han Yue menatap sapu, cahaya pucatnya berdenyut kencang. Aku tidak akan jatuh ke jebakanmu, Lian Xue. Makhluk realitas itu akhirnya tersedot seluruhnya ke sapu. Dengan cahaya pucat menyebar ke seluruh lembah, menstabilkan sebagian besar hukum alam sementara. Lian Xue menatap tajam dari kejauhan, tersenyum tipis. Kau kuat, tapi aku masih punya rencana lain, Han Yue. Suatu saat nanti kau akan menyesal menentangku. Han Yue menatap sapu di tangannya. Tubuhnya lelah, tapi tekadnya semakin tegas. Bersama Juan dan Arya, ia melangkah lebih dalam, mengetahui bahwa pertarungan melawan Lian Xue dan roh tingkat tinggi akan semakin berbahaya. Kabut dunia roh semakin pekat, mengaburkan batas antara tanah dan langit. Ling Han Yue berdiri tegak, sapu di tangan berdenyut kuat.
Juan dan Arya di sisinya siaga penuh. Dari tebing tinggi, Qiu Lianxue muncul, matanya merah menyala, aura bayangan pekat menyebar ke seluruh lembah. Han Yue, kali ini aku akan menyingkirkan semua sekutumu. Seketika, bayangan gelap menembus tanah, membentuk tentakel yang menjerat Juan dan Arya, memaksa Han Yue untuk bereaksi cepat. Han Yue menatap sapu, cahaya pucatnya berdenyut cepat. Ia menyapu dengan ritme kompleks, menahan gelombang bayangan yang menyerang ketiganya. Juan berjuang melepaskan diri dari tentakel bayangan. Han Yue, cepat! Aku tidak bisa bertahan lama. Arya terbang di udara, perisai biru, pucatnya menahan sebagian energi bayangan. Kita harus bekerja sama, Han Yue. Sapumu adalah satu-satunya jalan. Lianxue menepuk tanah dengan tangannya, menciptakan gelombang bayangan tambahan yang memecah fokus mereka. Kau tidak akan mampu menghadapi semuanya. Han Yue menunduk, memusatkan energi sapu, cahaya pucat membentuk spiral besar yang menyedot bayangan, sekaligus menstabilkan ritme di sekeliling mereka. Makhluk bayangan di tanah meraung mencoba menyerang dari berbagai arah, namun sapu Han Yue menahan seluruh serangan, perlahan menyedot energi gelap ke dalamnya. Juan dan Arya bekerja sama menyerang sisi lain, memotong bayangan yang berusaha menyerang Han Yue dari belakang. Aku menahan sisi ini, seru Juan. Arya menambahkan, aku menjaga punggungmu, fokus pada sapumu. Lianxue melompat dari tebing, pedang bayangan raksasa di tangan, menyerang Han Yue secara langsung. Setiap ayunan menciptakan gelombang energi gelap yang memutar lembah. Han Yue menahan sapu, cahaya pucat membentuk perisai spiral di sekelilingnya, menahan gelombang energi Lianxue. Tubuhnya gemetar, tapi fokusnya tetap mantap. Shen Yuhang muncul di udara, mengepakkan sayap hitamnya. Han Yue, jangan biarkan amarah menguasaimu. Ritme sapu dan niatmu adalah kunci kemenangan. Han Yue mengatur ritme sapu lebih kompleks, cahaya pucat membentuk simbol bercahaya yang menembus pedang bayangan Lianxue, melemahkan energi gelapnya. Lianxue meraung frustrasi, mundur sebentar. Kau semakin kuat, tapi aku belum menggunakan seluruh kemampuanku. Han Yue menatap sapu di tangannya, tubuhnya lelah, tapi jiwanya semakin tegas. Aku tidak akan membiarkan sapu ini jatuh ke tanganmu, Lianxue. Aku akan melindungi dunia dari dosamu. Juan dan Arya berdiri di sampingnya, lelah tapi tersenyum. Bersama, mereka melangkah lebih dalam ke dunia roh, mengetahui bahwa ujian terbesar mereka belum berakhir, dan pertarungan berikutnya akan menentukan nasib sapu dan dunia. Shen Yuhang tersenyum tipis, suara anginnya lembut tapi tegas. Han Yue, ujian sejati akan segera dimulai. Lianxue tidak akan menunggu lama untuk menyerang habis-habisan. Kabut dunia roh menggulung tebal, memutar lembah menjadi labirin bayangan. Ling Han Yue berdiri di tengah, sapu di tangan, berdenyut kencang. Juan dan Arya di sisinya. Dari tebing tinggi, Qiu Lianxue muncul, matanya merah menyala, aura bayangan mengalir seperti sungai gelap. Han Yue, sekarang saatnya kau membayar semua keberanianmu. Tiba-tiba, tanah di sekeliling mereka retak, dan muncul roh gabungan, naga hitam dan harimau bayangan, lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Han Yue menatap sapu, cahaya pucatnya berdenyut kencang. Aku siap, ini ujian terbesar sejauh ini. Juan mengayunkan pedang energi ungu menyerang dari sisi kanan. Han Yue, kita harus menahan mereka, aku tidak bisa melawan sendirian. Arya membentuk perisai biru pucat, melindungi Han Yue dari gelombang energi gabungan roh. Fokus Han Yue, sapumu adalah satu-satunya jalan. Lianxue melompat dari tebing, pedang bayangan raksasa di tangan, menyerang Han Yue secara langsung. Gelombang energi memutar lembah, menghancurkan sebagian tanah. Han Yue menahan sapu, cahaya pucat membentuk spiral besar yang menahan serangan gabungan roh dan pedang bayangan. Tubuhnya gemetar, tapi fokusnya tetap mantap. Shen Yuhang muncul di udara, mengepakkan sayap hitamnya. Han Yue, jangan biarkan amarah menguasaimu. Ritme sapu dan niatmu menentukan batas kemampuanmu. Han Yue menunduk, menyapu sapu dengan ritme lebih kompleks. Cahaya pucat membentuk simbol bercahaya yang menembus tubuh roh gabungan, melemahkan energi gelap yang mengancam. Makhluk bayangan mengaum, menyerang dari segala arah. Ritme sapu Han Yue menahan serangan itu, sekaligus menyedot energi jahat ke dalam sapu.
Juan dan Arya bekerja sama menahan sisi lain, memotong bayangan yang mencoba menyerang Hanyue dari belakang. Kita bisa melawan ini bersama, seru Arya. Lian Shui tertawa dingin, meningkatkan tekanan bayangan di sekitarnya. Kau semakin kuat, tapi aku punya trik terakhir. Seketika, bayangan mengelilingi Hanyue, menciptakan ilusi ratusan Hanyue yang berbeda. Mana aslinya? Lian Shui berteriak sambil menyerang ke semua arah. Hanyue menatap sapu, cahaya pucat berdenyut lebih cepat, membentuk pusaran simbol bercahaya yang menembus ilusi, menahan semua serangan sekaligus menjaga konsentrasi. Makhluk bayangan dan Lian Shui menyerang bersamaan, menciptakan ledakan energi gelap yang menghancurkan sebagian lembah. Hanyue merasakan tekanan berat, tetapi niatnya tidak tergoyahkan. Juan terluka ringan saat menahan salah satu tentakel bayangan. Hanyue, cepat! Teriaknya. Arya menambahkan perisai biru, menahan serangan lain. Sapumu adalah kunci, jangan lengah. Hanyue menarik napas panjang, menyapu sapu dengan ritme maksimal. Cahaya pucat membentuk spiral besar, menyedot seluruh energi gabungan roh dan bayangan Lian Shui ke dalam sapu. Roh gabungan dan bayangan Lian Shui akhirnya tersedot ke sapu, meledak dalam cahaya pucat yang menerangi seluruh lembah. Lian Shui terlempar ke kabut, terengah-engah tapi masih tersenyum tipis. Hanyue menatap sapu di tangannya, tubuhnya lelah tetapi hatinya penuh tekad. Bersama Juan dan Arya, ia tahu pertarungan terakhir melawan Lian Shui akan segera tiba, dan dunia roh menunggu keputusan mereka. Kabut dunia roh menggulung lebih tebal dari sebelumnya, membuat batas antara langit, tanah, dan bayangan nyaris tak terlihat. Ling Hanyue berdiri di tengah lembah, sapu di tangan, berdenyut kuat, Juan dan Arya di sisinya. Dari kabut tinggi, Qiu Lian Shui muncul, matanya merah menyala, aura bayangan pekat membanjiri lembah. Hanyue, ini adalah akhir dari perjalananmu. Sapumu akan jatuh ke tanganku. Hanyue menatap sapu, cahaya pucatnya berdenyut lebih cepat. Aku tidak akan menyerah, sapu ini untuk melindungi dunia, bukan untukmu. Tiba-tiba, tanah di sekeliling mereka retak, dan muncul roh bayangan gabungan, naga, harimau, dan ular hitam raksasa, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Juan menyiapkan pedang energi ungu, menyerang dari sisi kanan. Hanyue, kita harus menahan mereka. Aku tidak bisa sendirian. Arya membentuk perisai biru pucat menahan gelombang energi gabungan. Fokus pada sapumu, Hanyue. Ini adalah satu-satunya jalan. Lian Shui melompat dari kabut, pedang bayangan raksasa di tangan, menyerang Hanyue dengan gelombang energi mematikan. Hanyue menahan sapu, cahaya pucat membentuk spiral besar yang menahan serangan gabungan roh dan pedang bayangan. Tubuhnya gemetar, tapi konsentrasi tetap mantap. Shen Yuhang muncul di udara, suara anginnya lembut tapi tegas. Hanyue, sapumu bukan hanya menahan energi, tapi menyalurkan niatmu. Fokus. Hanyue menunduk, mengatur ritme sapu. Cahaya pucat membentuk simbol bercahaya yang menembus tubuh roh gabungan, menahan dan menyerap energi gelap mereka. Makhluk bayangan mengaum, menyerang dari segala arah. Ritme sapu Hanyue menahan serangan, sekaligus menyerap energi jahat ke dalam sapu. Juan dan Arya bekerja sama menahan sisi lain, memotong bayangan yang berusaha menyerang dari belakang. Kita bisa melawan ini bersama, seru Arya. Lian Shui mengaum, meningkatkan intensitas aura bayangannya, menciptakan gelombang energi gelap yang hampir menghancurkan lembah. Kau tidak akan mampu bertahan. Hanyue menarik napas panjang, menyapu sapu dengan ritme maksimal. Cahaya pucat membentuk spiral besar, menyedot seluruh energi roh gabungan dan bayangan Lian Shui ke dalam sapu. Roh gabungan dan bayangan Lian Shui meraung sebelum akhirnya tersedot seluruhnya ke sapu. Ledakan cahaya pucat menyebar ke seluruh lembah, menenangkan dunia roh. Lian Shui terlempar ke kabut, tubuhnya terluka, aura bayangan melemah, tapi matanya masih merah menyala. Kau menang. Untuk saat ini, Hanyue menatap sapu di tangannya, tubuhnya lelah tapi hatinya penuh tekad. Aku akan terus melindungi dunia dan tidak akan membiarkan sapu ini jatuh ke tangan siapapun yang berniat jahat. Juan dan Arya berdiri di sampingnya, tersenyum lelah. Kau luar biasa, Hanyue. Kita berhasil, kata Juan. Shen Yuhang mengepakkan sayap hitamnya, tersenyum tipis.
Hanyue, perjalananmu telah mengubah dunia roh. Kekuatan sapu dan niatmu telah menyeimbangkan dosa dan energi gelap. Kabut perlahan menghilang, lembah kembali damai. Hanyue menatap sapu, cahaya pucatnya berdenyut lembut, menandakan energi dunia roh kembali stabil. Bersama Juan dan Arya, ia melangkah keluar dari lembah, siap menghadapi dunia nyata dengan sapu, yang kini bukan hanya senjata, tapi simbol harapan dan tanggung jawab.